Bagi Muslim, waktu adalah pertanggungjawaban. Waktu sangat cepat berlalu jika kita terus bermain bersama dunia. Entah itu sibuk mencari atau membuang waktu bersama kesenangan yang menipu. Dunia itu manis dan candu bagi mereka yang terpikat dengannya. Dunia itu palsu yang membelai bagi mereka yang menyadarinya. Dunia itu kesenangan yang mengejek bagi mereka yang pernah terbelalak dibuat olehnya. Dunia itu selimut lembut yang lama-kelamaan menjadi kusut. Maka hentikan sejenak halumu, bukalah selimut nyenyak itu. Berpikirlah, renggangkan tubuh dari singkatnya perjalanan dunia menuju tujuan hidup yang sebenarnya. Cukup sudah bermesraan dengan pembebekan, ikut zaman tanpa menyaring apa yang patut diikuti. Cukup sudah mencintai suatu kaum tanpa mengetahui akan kaum tersebut. Beriringan mata menatap haru dan kagum pada mereka, menganggap hal itu biasa-biasa saja. Padahal justru meninabobokkan kita pada nyaman yang tak berkelas. Kita bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, bukan Ali bin Abi Thalib, yang nama-nama mereka sudah disebut Rasulullah telah dijamin surga. Namun justru merekalah yang paling banyak mengorbankan usia, waktu, dan tenaga untuk peradaban Islam. Para sahabat Rasul sudah dijamin surga, namun sangat berhati-hati dengan apa yang mereka perbuat. Kita, siapalah kita? Lalu apa yang bisa kita perbuat jika waktu dihabiskan dengan menonton tayangan-tayangan tanpa manfaat? Kita akan menjadi sampah-sampah peradaban yang hidup numpang bernapas tanpa menorehkan secuil manfaat untuk generasi berikutnya. Tak sadarkah atau pura-pura tak sadar, tayangan-tayangan itulah yang merobek nalar, mendatangkan rasa baper dan galau berlapis-lapis. Tertarik pacaran, jika tak sampai pacaran, maka tertarik mengagumi lawan jenis tanpa tahu cara yang disyariatkan. Cinta adalah fitrah, maka kenali apa itu cinta karena Allah, apa itu benci karena Allah. Cinta karena Allah adalah mencintai hamba Allah karena keimanannya. Benci karena Allah adalah membenci hamba Allah disebabkan kekufuran dan perbuatan maksiatnya. Ada yang berkata, dia cinta dengan boyband, dia sangat-sangat suka dengan boyband. Lantas, boyband idola yang menjadi kiblat generasi saat ini, apa sudah sesuai cinta dan benci karena Allah? Ataukah hanya penghias mata dan pengisi waktu luang? Jika hanya sebagai penghias mata karena ketampanan mereka dan pengisi waktu luang karena tak ada yang dibuat, maka perbarui niatmu kembali, karena penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi mengagumi sosok-sosok yang sama sekali tidak mencintai Allah dan Rasulullah. Malah mereka melanggengkan dan ikut berpesta porah dengan kemaksiatan, menebar pesona pada jagat semesta dengan tetap berdamai dengan para kaum LGBT pun pengisi waktu luang. Bukankah ada banyak hal yang bisa dilakukan saat waktu luang itu? Lalu apa ibrah yang bisa kita ambil dari orang-orang seperti mereka? Cinta dan benci karena Allah sepertinya telah tergores makna pada generasi. Bebas mencintai tanpa tahu siapa yang patut dicintai. Betapa romantis
manisnya makna cinta dan benci karena Allah tertoreh jelas dalam hadis-hadis, bukan pada novel dengan sandaran halu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia mencintai seseorang tidak karena yang lain kecuali karena Allah semata. Dari Anas bin Malik, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai orang lain, tapi dia tidak mampu beramal seperti amalnya. Maka Rasulullah bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Masya Allah. Lantas, siapakah yang saat ini telah meluluh lantakan hati kita? Mereka yang jelas ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang masih samar-samar, atau bahkan yang tidak sama sekali mengimani Allah dan Rasul-Nya.